Di tengah kasus harian yang masih tinggi, Menteri Kesehatan memberi isyarat Lebaran tahun ini bisa berbeda jika capaian vaksinasi dosis kedua memenuhi syarat. Namun upaya mempercepat vaksinasi dosis kedua bisa terganjal sebab di sejumlah daerah stok vaksin mendekati masa kedaluarsa. Sudah 2 kali Lebaran di masa pandemi, pemerintah memberlakukan sejumlah pengetatan mobilitas guna menekan penularan COVID-19. Salah satunya adalah mengimbau warga untuk tidak pulang kampung untuk berlebaran. Ada juga dari mereka yang harus merayakan Lebaran di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet. Bukan karena tak ingin pulang berkumpul bersama keluarga, melainkan karena sedang terpapar COVID-19. Tahun ini banyak harapan agar perayaan Idul Fitri bisa berangsur kembali seperti sebelum pandemi. Seolah menjawabnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan perayaan Lebaran tahun ini bisa dilakukan berbeda jika dilakukan percepatan vaksinasi dosis kedua. Rampungnya target vaksinasi COVID-19 bisa jadi cukup menentukan situasi Lebaran pada 2022. Diharapkan suntik keduanya juga bisa cepat ngejar 70% tersebut. Kalau bisa Bapak Ibu sebelum Lebaran, yaitu akhir April, kita sudah selesaikan suntik 2 dosis 70% dari populasi. Sehingga mudah-mudahan kali ini kalau hasilnya baik, Pak Menko mengizinkan, yang Lebaran kali ini kita bisa hadapi dengan berbeda dibandingkan Lebaran-Lebaran sebelumnya. Dengan kondisi bahwa harus dilakukan percepatan vaksinasi dosis kedua. Saat ini penduduk Indonesia yang menjadi target vaksinasi, hampir semuanya sudah mendapatkan vaksin dosis pertama, yakni 91,70%. Sementara dosis kedua mencapai 69% dan dosis ketiga sebesar 4,9%. Nyatanya sejumlah daerah masih tergopoh-gopoh mengejar capaian vaksinasi. Di Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan menargetkan pemberian 45 hingga 50 ribu dosis per hari. Capaian vaksinasi kedua di Sumatera Selatan dinilai masih cukup tertinggal dengan dosis pertama berkisar 60%. Di Sumatera Selatan terdapat 4 wilayah yang capaian vaksinasi dosis keduanya di bawah 60%. Saat ini stok vaksin kita masih sekitar 960 ribuan. Jadi untuk saat ini masih cukup ya. Saat ini memang sesuai dengan instruksi dari Kementerian Kesehatan, kita melakukan percepatan untuk penggunaan vaksin-vaksin yang memang sudah mau expire. Jadi kita upayakan sebisa mungkin agar vaksin-vaksin tersebut tidak terbuang. Jadi bisa segera digunakan. Upaya mengejar capaian vaksinasi kedua juga terganjal stok vaksin yang kedaluarsa. Seperti yang terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Dinas Kesehatan menemukan 5.500 dosis vaksin AstraZeneca kedaluarsa. Hal ini diduga dipicu penolakan masyarakat. Kecenderungan ini, AstraZeneca itu kecenderungan penolakan dari masyarakat. Bukan karena apa-apa, mungkin karena efek kipinya ya yang berbeda dengan jenis vaksin yang lain. Tapi sebenarnya untuk efikasinya dia itu bagus. Kita sudah berusaha mengedukasi, sudah beberapa masyarakat diberikan dosis 1, tapi untuk dosis 2-nya karena efek kipinya yang pertama itu lumayan jadinya agak terhambat. Meski ada temuan ribuan dosis kedaluarsa, Dinkes Ponorogo memastikan stok vaksin masih aman. Ponorogo memiliki 6.000 lebih dosis vaksin Pfizer dan 50 ribuan dosis Sinovac. Vaksinasi menjadi salah satu cara pertahanan diri menghadapi virus corona. Tak hanya pemerintah yang gencar melakukan vaksinasi, kesadaran kita untuk mau divaksin juga penting guna mencapai kekebalan komunal. Ayo segerakan vaksin dan tetap patuh protokol kesehatan. Tim Liputan Kompas TV.